Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang biogeografi hutan mangrove di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Dewi Wulandari, Sarjana Kehutanan, Master Agrikultur, Dokter of Philosophy. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada baik Amanda Mustika Utari dengan NIM 215131118, yang kedua ada Fadilah Ramadana dengan NIM 215131121, yang ketiga ada Restu Bangviro dengan NIM 215131137. Kemudian yang keempat ada saya sendiri, Elis Siti Maisaroh dengan NIM 215131140. Kemudian ada Huzef Syaukanil Ikro dengan NIM 215131142 dan Alhayu Kumala Lailawati dengan NIM 215131143. Dan yang terakhir ada Putri Afrilia Wijanarko dengan NIM 215131144. Adapun outline dari pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian biogeografi. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi biogeografi. Yang ketiga ada komponen yang dipelajari dalam biogeografi. Yang keempat ada contoh studi kasus. Yang kelima ada solusi terhadap permasalahan studi kasus. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Pengertian biogeografi. Biogeografi didefinisikan sebagai sebuah cabang ilmu geografi yang mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Biogeografi juga merupakan ilmu yang mempelajari penyebaran organisme di bumi ini. Organisme yang dipelajari dalam ilmu ini mencakup organisme yang masih hidup maupun yang telah punah. Adapun faktor yang mempengaruhi biogeografi yaitu ada faktor lingkungan. Yang pertama curah hujan. Curah hujan merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi suatu tempat. Di daerah dengan curah hujan yang melimpah terjadi sepanjang tahun, vegetasi hujan berkembang. Berbeda halnya saat intensitas hujan kurang, maka tumbuhan yang hidup di tempat atau lingkungan tertentu adalah perdu atau semak dan padang rumput. Yang kedua, suhu. Setiap bagian bumi memiliki suhu yang berbeda. Masalah ini disebabkan perbedaan intensitas cahaya matahari. Semakin terang cahaya matahari, maka semakin tinggi suhu di daerah tersebut. Yang ketiga ada kelembapan udara. Kelembapan udara atau dapat dikatakan bahwa jumlah uap air di udara sangat tinggi. Efek pada penyebaran flora ketika ada lebih banyak udara lembab di daerah tersebut, maka jenis tanaman di sana juga sangat berbeda dan sebaliknya jika suhunya kering, spesies tumbuhan hidup menjadi langka. Yang keempat, ada angin. Banyaknya angin mempengaruhi proses evaporasi dan penguapan tumbuhan di daerah tersebut. Juga arah angin yang bertiup di daerah tersebut berpengaruh reproduksi hewan dan ketika angin bertiup terlalu kencang, itu sangat berbahaya, terutama bagi manusia. Yang kelima ada sinar matahari. Sinar matahari sangat penting bagi kehidupan bumi, bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Misalnya seperti tanaman yang membutuhkan matahari menghasilkan klorofil. Selain itu, matahari memiliki efek reproduksi hewan. Dari sinar matahari yang terlalu terang bisa mengganggu proses persalinan pada hewan. Yang keenam, ada tanah. Tanah merupakan unsur yang juga sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan, terutama bagi pertumbuhan tanaman. Tidak semua tumbuhan dapat tumbuh dengan baik di jenis tanah yang berbeda. Hal ini sangat beruntung dan tergantung pada unsur hara, jenis tanah, dan kesuburan tanah. Pada saat yang sama, hewan juga bergantung pada keberadaan tumbuhan di bumi, yaitu tanah yang subur, banyak tanaman yang tumbuh, dan membuat banyak hewan hidup di daerah tersebut karena kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Dan yang terakhir ada ketinggian tempat. Ketinggian tempat berhubungan erat dengan konsentrasi atau kelembapan udara dan radiasi matahari. Dataran rendah biasanya bervegetasi rapat, sedangkan dataran tinggi bervegetasi jarang. Ini juga berlaku untuk hewan yang hidup di dataran tinggi, jumlahnya juga lebih sedikit. Baik, yang selanjutnya itu adalah faktor biotik. Yang pertama ada tumbuhan berkaitan dengan simbiosis. Contohnya seperti tumbuhan besar yang melindungi tumbuhan kecil atau tumbuhan yang ada di bawahnya. Yang kedua itu ada hewan. Pada hewan sendiri itu pengaruh yang didapatkan pada keseharian perilaku hewan. Contohnya seperti penyebaran biji oleh tupai ataupun pada burung.
Yang ketiga itu ada manusia. Manusia adalah pemegang peran penting dalam keberlangsungan kelestarian lingkungan di muka bumi ini. Manusia dapat mempengaruhi atau memanfaatkan seluruh tumbuhan melalui penebangan, pemupukan, penanaman, dan lain-lain. Yang keempat itu ada jaring makanan atau yang biasa disebut rantai makanan. Kedua hal ini itu saling berhubungan. Jaring makanan sangat berpengaruh pada persebaran di makhluk hidup. Dengan adanya jaring makanan, populasi hewan dan tumbuhan akan bertahan untuk hidup. Yang terakhir itu ada kemampuan adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan suatu makhluk hidup dalam menyesuaikan dengan lingkungan sekitar untuk dapat tetap hidup. Makhluk hidup dapat bertahan di lingkungan apabila makhluk hidup tersebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi, sehingga wujud dari pencegahan dari musuh atau pertahanan diri. Yang selanjutnya itu ada komponen yang dipelajari dalam geografi. Yang pertama itu ada zoografi dan fitografi. Studi tentang penyebaran spesies menunjukkan bahwa spesies berasal dari suatu tempat. Namun, selanjutnya akan menyebar ke berbagai daerah. Organisme tersebut mengadakan diferensiasi yang selanjutnya akan menjadi subspesies baru dan spesies yang cocok terhadap daerah yang ditempatinya. Untuk dapat cocok terhadap daerah yang ditempatinya, salah satu dasar dalam ilmu biogeografi adalah setiap makhluk hidup akan mengalami evolusi sekali saja dalam masa lampau agar dapat bertahan hidup. Oke, saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus. Menurut Duk dan kawan-kawan, spesies mangrove yang ditemukan di wilayah Indonesia termasuk dalam dua kelompok wilayah biogeografi belahan bumi bagian timur, yakni Indonesia, Malaysia, dan Asia, Australia, dan Pasifik Barat. Spesies mangrove tercatat paling sedikit itu ada 57 spesies. Nah, jumlah spesies di Indonesia itu paling sedikit 40 jenis, dan jumlah ini termasuk yang paling banyak di Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan mangrove terluas di dunia. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan hutan mangrove di Indonesia semakin berkurang. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, di antaranya yaitu akibat jumlah penduduk yang makin meningkat di sekitar lokasi mangrove, sehingga lokasi tersebut dialihfungsikan untuk membangun tempat tinggal, yang dimana ekosistem mangrove tersebut pun bisa hilang hingga punah. Ada juga akibat eksploitasi hasil hutan itu sendiri. Biasanya, masyarakat memanfaatkan hutan mangrove tersebut untuk kegiatan budidaya tambak hingga kegiatan penambangan, baik tepat di lahan tersebut maupun di sekitarnya. Dampak yang disebabkan oleh kegiatan penambangan di sekitar lokasi mangrove tersebut, diantaranya yaitu menyebabkan adanya endapan bahan-bahan atau material yang mengandung logam berat, maupun limbah dari pertambangan lainnya yang langsung dibuang, sehingga dapat menghambat pertukaran air, hara, dan udara pada mangrove. Contoh kasus nyata yang terjadi terkait hal tersebut yaitu terjadi di kawasan mangrove Muara Mahakam di Kalimantan Timur. Next. Selanjutnya, untuk solusi terhadap studi kasus tersebut, seperti yang kita ketahui, banyaknya manfaat dari hutan mangrove ini membuat kita harus bisa mengatasi permasalahan studi kasus di atas. Oleh karenanya, diperlukan beberapa solusi untuk pengolahan sumber daya hutan mangrove di Indonesia. Yang pertama, yaitu melakukan konversi kawasan hutan mangrove menjadi kawasan budidaya tambak, yakni dengan mempertimbangkan lebih lanjut lagi jika ingin melakukan konversi kawasan hutan mangrove menjadi kawasan budidaya tambak, dikarenakan jika tidak sesuai, maka hanya akan merusak ekosistem dari mangrove tersebut. Lalu yang kedua,
mengupayakan konservasi kawasan hutan mangrove yang telah rusak dengan menjadikannya sebagai daerah suaka alam agar dinamika kehidupan biota laut di sekitarnya tetap terjaga. Lalu yang ketiga, memberikan status khusus untuk kawasan hutan mangrove seperti hutan lindung, hutan produksi, atau hutan wisata sesuai dengan potensi ekosistem setempat. Lalu yang keempat, membuat kebijakan yang memadai, seperti perundang-undangan yang tegas terkait kasus yang kian marak terjadi. Yang kelima, melakukan kegiatan reboisasi terhadap hutan mangrove yang sudah rusak agar tidak punah dan memberikan lapangan pekerjaan kepada nelayan sekitar agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti memanfaatkan kawasan tersebut sebagai budidaya tambak. Dan yang terakhir ialah memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan nilai ekologis, ekonomis, dan sosial serta manfaat dan fungsi dari hutan mangrove tersebut. Next. Baik, selanjutnya pada bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan secara umum di atas mengenai biogeografi dan contoh kasusnya yaitu biogeografi mangrove, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, biogeografi merupakan suatu cabang ilmu geografi yang di dalamnya mempelajari tentang penyebaran keanekaragaman hayati yang berupa flora dan fauna yang masih hidup ataupun sudah punah. Yang kedua, terdapat faktor yang mempengaruhi penyebaran biogeografi, yakni faktor lingkungan seperti curah hujan, suhu, kelembapan udara, angin, sinar matahari, serta ketinggian. Dan yang kedua yaitu ada faktor biotik yang terjadi karena adanya tumbuhan, hewan, manusia, jadi makanan, serta adanya adaptasi. Yang ketiga, contoh kasus mengenai biogeografi adalah persebaran dari atau keberadaan hutan mangrove di dunia atau di Indonesia. Dan yang terakhir, masalah persebaran mangrove yang kian berkurang di Indonesia, yaitu diakibatkan karena peningkatan jumlah penduduk di sekitar lokasi mangrove. Adanya konservasi lahan mangrove untuk kepentingan pribadi, serta adanya eksploitasi hasil hutan mangrove. Baik, tibalah kita di penghujung presentasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.